Wow, wow, wow. Itulah yang dikatakan Magnus Carlsen pada saat kena serangan Samba, Luis Paulo Supi. Grandmaster asal Brazil tersebut berhasil mengecoh Magnus Carlsen menggunakan pion dan mendouble benteng sekaligus memberikan menteri. Teman-teman penikmat catur, sahabat jari pelawi chess harus berkonsentrasi. Kita ambil ilmunya. Langsung saja, tapi sebelumnya yang belum subscribe, harap subscribe dulu ya channel ini. Baiklah teman-teman, Magnus Carlsen memegang bidak hitam dan Luis Paulo Supi memegang bidak putih. Luis mengawali dengan pion E 2 langkah dan Magnus menaikkan pion D mengajak pertukaran pion. Welcome to Brazil. Langsung disambut pion dan kali ini pion dipukul oleh menteri. Luis mengaktifkan kuda menempatkan ke F3. Lalu Magnus menaikkan gajah, langsung mengancam posisi kuda ya teman-teman. Kali ini tentu saja dihalang oleh ataupun dijaga oleh gajah ke E2. Pembukaan ini disebut dengan Scandinavia Defense. Setelah kuda naik, lalu Luis menaikkan juga kuda ke C3, mengancam menteri. Dan menteri mundur tetapi tidak kandas ya teman-teman, melainkan di D7 tetap mengontrol posisi gajah. Setelah gajah diancam, lalu pertukaran kuda dan kali ini gajah pukul gajah. Magnus rokade panjang. Posisi sangat bagus ya, karena benteng dan menteri sudah double di posisi jalur D. Tapi hal itu tidak menyulitkan bagi Luis karena dia langsung rokade pendek. Magnus menaikkan kuda ke D4, ingin mengancam gajah ya teman-teman. Tetapi Luis mengabaikannya, menaikkan pion A 2 langkah, menghambat pergerakan kuda ya. Dan kali ini raja bergeser untuk menjaga pion di A7. Dan tentu saja Luis menaikkan kudanya. Walaupun sudah terjaga pion tersebut, tetapi kondisi gajah putih sangat kuat ya teman-teman. Maka dari itu Magnus langsung mengajar teman-teman. Posisi skak dan tidak banyak pilihan, harus dimakan dengan menteri. Dan kali ini Magnus tidak merasa nyaman ya keberadaan kuda di situ, maka diusir langsung dengan pion. Tapi Luis melakukan spekulasi teman-teman. Dia menaikkan pion dan membiarkan posisi kuda agar jalur posisi pion A terbuka. Hal itu dipandang Magnus sangat berbahaya. Maka dari itu dia tidak mungkin memakan kudanya, melainkan menaikkan pion E 2 langkah. Tentunya untuk menghambat jalan kuda pulang ya teman-teman, sekaligus juga membuka gajah di petak hitam agar terbuka jalannya. Luis menaikkan pion D 2 langkah mengajak pertukaran. Karena posisi benteng dan menteri di jalur D hitam sangat bagus ya. Maka dari itu Magnus mengiyakannya, memukul pion dengan pion teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan benteng dan menteri Magnus Carlsen berada di jalur D. Sangat kuat posisi ini. Tetapi itu tidak dipandang oleh Luis karena dia telah memperhatikan posisi gajah hitam teman-teman. Yang sekarang juga kuda membackup. Tidak banyak pilihan dan kuda dipatahkan oleh pion. Sedikit beresiko bagi Magnus, tetapi dia mengabaikannya. Walaupun di langkah ini sebenarnya kalau dari video live-nya teman-teman, pada saat Magnus Carlsen tadi memakan kuda, dia memikirkan ada sekitar 10 detik ya teman-teman. Nanti kita lihat cuplikan videonya di akhir video ini. Luis telah menaikkan benteng ke A2. Posisi ini terlihat jelas ya, teman-teman juga sudah bisa membaca agar benteng bisa menumpuk di jalur A. Serangan berbahaya dan posisinya bisa skakmat ya teman-teman jika itu terjadi. Maka Magnus Carlsen berpikir keras dengan kondisi ini. Posisi menteri dan gajah di petak hitam yang dimiliki oleh Luis sangat keras ya. Menteri telah bergeser dan tentu saja penumpukan benteng di jalur A. Raja tidak punya banyak pilihan dan bergeser, alih-alih ingin mencari pelarian agar bila mana benteng turun, raja mempunyai alternatif untuk berlari. Tapi hal inilah yang tidak disadari oleh Magnus Carlsen teman-teman. Posisinya kalian bisa tebak, langkah yang dilakukan oleh putih sangat brilian sekali. Setelah putih melakukan langkah ini teman-teman, Magnus Carlsen menyerah. Itulah tadi sebabnya maka dia berpikir pada saat memakan kuda dengan pion dari pion A ya. Nanti kita lihat cuplikannya.
Ada sekitar 10 detikan dia untuk memikirkan itu, tetapi dia tidak tahu dampak dari posisi ini teman-teman. Menteri yang ada di F3 kali ini mengambil posisi mengkorbankan dirinya agar pion bisa memakan dan dimakan balik oleh pion B. Dan di kondisi ini Magnus Carlsen menyerah ya, dia resign. Kita meneruskan teman-teman. Apabila kondisinya seperti ini, tidak ada lagi yang dilakukan oleh hitam untuk menolong raja. Apabila gajah turun ke A3, maka tinggal dimakan dengan benteng. Apabila menteri turun juga tinggal dimakan dengan benteng. Menteri turun ke B1. Baik teman-teman, saya akan memberikan cuplikan pada saat Magnus Carlsen memakan kuda tadi ya, dan mengakhiri pertandingan ini. That's at the very least. Ini tadi Quite teman-teman, creative. pada saat Magnus memakan pion dengan pion dan gajah telah Okay. naik. Ini posisinya waiting, menunggu ini teman-teman. Dia masih memikir apakah meletakkan, memakan. Nah, dia It looks menarik kembali ya ridiculous that he pionnya. wants to Sempat take dia that ragu away. seperti yang saya katakan tadi, AB, and what is my memakan next move? kuda. Akan tetapi dia tidak memikirkan posisi Bishop menteri D6? bisa mengorbankan dirinya. The problem is like, yeah, whatever. Tidak ada masalah. Itu yang I'm just dikatakan ya gonna do teman-teman. this. Pada saat gajah dinaikkan, dia sudah persiapan untuk memakan gajah I dengan menteri probably ya. just lose in a few moves. Tapi dia salah perkiraan. Louis tidak memakan gajah, teman-teman. Tapi dari raut wajahnya terlihat seperti ada kecemasan ya, ada keraguan dari langkah yang dilakukannya, teman-teman. Perhatikan saja mimik wajahnya. Dia sudah mulai menyadari, teman-teman, di sini. Okay, at least it's spending time. Nah, dia udah menyadari posisi If I can't, benteng akan would menumpuk help it. ya. Help. Dan di sini juga dia ragu think it's menaikkan okay. pion 2 langkah atau memilih menteri ke depan gajah petak hitam. Probably I still lost. Masalah dapat diatasi. Kali ini dia menaikkan menterinya pas di depan gajah ya teman-teman. Dan benteng telah menumpuk, dia langsung menggeser rajanya. Seperti terlihat King D7. aman, tetapi dia ekspresinya Ooh. That is dirty. Wow. 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 That is awesome. Really awesome. Really awesome. Langkah yang tak terpikirkan Okay. ya teman-teman. Okay. There's nothing I can do, right? It's just mate. Tidak ada lagi jalan keluar, ini pasti Wow. mati. Wow. Okay, I resign. Amazing. Dia menyerah. Wow. Baik teman-teman, sekian dulu videonya. Saya harap bisa bermanfaat bagi kalian ya. Ambil pelajaran penting dari langkah tersebut. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Jangan lupa subscribe.